Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Aldo selaku calon investor PT Primo Prospero dan Pak Rizal selaku manajer operasional PT Primo Prospero. Akhirnya kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan tahapan proyek pembuatan kursi mobil baris ketiga meskipun hanya via online saja dikarenakan situasi yang masih belum kondusif dikarenakan wabah COVID-19. Kali ini kita akan membahas 3 tahapan proyek terakhir yaitu tahapan proyek ke-11 yaitu isinya material handling dan material handling cost, lalu tahapan proyek ke-12 yaitu alur, dan yang terakhir adalah tahapan proyek ke-13 yaitu template. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke tahapan proyek 11 yaitu material handling dan material handling cost. Tahapan proyek ke-11 yaitu material handling dan handling cost. Material handling adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan ini dimulai sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik, sampai pada saat barang jadi dikeluarkan dari pabrik. Sedangkan material handling cost merupakan perhitungan biaya dari setiap pemindahan barang yang ada. Material handling dan material handling cost mempunyai beberapa fungsi, yaitu mengadakan penyelidikan dan analisis untuk dapat menentukan bagaimana keinginan material handling dilakukan sehingga dapat lebih efisien, lalu merencanakan, mengadakan pengujian atau pengetesan dari perkembangan alat-alat material handling yang baru, lalu ada memberikan rekomendasi mengenai perbaikan yang perlu dilakukan dalam cara-cara pemindahan bahan atau material handling, dan dalam penanganan perlengkapan dan peralatan handling yang baru. Lalu yang terakhir mengikuti pelaksanaan dan membuat laporan mengenai pemasangan perlengkapan atau peralatan handling yang baru tersebut. Material handling itu ada 4. Yang pertama itu ada conveyor, yaitu suatu peralatan yang memindahkan bahan-bahan dengan arah horizontal maupun vertikal antara 2 tempat tetap. Lalu yang kedua ada truk atau peralatan mobil. Kendaraan-kendaraan ini digerakkan dengan tenaga tangan, minyak atau listrik, dan mempunyai kemampuan mengangkat barang-barang dengan arah horizontal. Yang ketiga ada derek dan kerekan. Peralatan ini dalam kondisi tertentu mampu memindahkan bahan-bahan secara vertikal dalam ruangan dengan panjang, lebar, dan tinggi yang terbatas. Oke, saya rasa cukup untuk teorinya. Langsung saja kita masuk ke dalam perhitungan material handling dan material handling cost. Handling cost kami mendapatkan 2 jenis kendaraan, yaitu 27 forklift dan 5 walkie pallet di from receiving to storage. Lalu di from storage to fabrication, kami mendapatkan 2 jenis kendaraan juga, yaitu 22 forklift dan 34 troli. Lalu kita masuk ke from fabrication to sub-assembly 1 dan fabrication to sub-assembly 2. Kami mendapatkan total 15 forklift dan 20 troli. Lalu pada from sub-assembly to main assembly, kita mendapatkan 12 forklift dan 9 troli. Kita masuk ke from assembling to warehouse, kita mendapatkan alat angkut yaitu forklift. Lalu from warehouse to shipping, kita mendapatkan alat angkut yaitu forklift. Di sini kita akan menghitung jumlah biayanya, yaitu from receiving to storage dengan hasil total yang menggunakan walkie pallet sebesar 11.802,47 dan yang menggunakan forklift sebesar 223.446. Lalu from storage to fabrication and from fabrication kita mendapatkan hasil sebesar 149.000 dan forklift sebesar 185.593. Lalu kita masuk ke from fabrication to sub-assembly 2. Kita mendapatkan total biaya troli sebesar Rp51.907 dan forklift kita mendapatkan total hasilnya sebesar Rp63.588. Lalu kita masuk ke from sub-assembly to main assembly. Kita mendapatkan total troli sebesar Rp34.232 dan forklift sebesar Rp38.339. Lalu kita masuk ke from assembling to warehouse.
Lalu kita masuk ke from assembling to warehouse. Di sini kita membutuhkan alat angkut forklift sebanyak 1 buah, dan from warehouse to shipping juga kita menggunakan forklift sebanyak 1 buah. Sekian pembahasan dari tahapan proyek ke-11. Kita lanjut ke tahapan proyek 12 yang dijelaskan oleh Pak Rizal. Terima kasih Bapak Arif untuk tahapan proyek ke-12 yaitu aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai dengan akhir. Adapun fungsi aliran adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi proses jadi. Lalu selanjutnya ada faktor pola aliran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola aliran. Yang pertama ada karakteristik bahan, persyaratan gerakan material, fasilitas eksternal transportasi, metode produksi, jumlah suku bagian dalam produksi, letak tempat, luas dan bentuk ruangan atau area yang tersedia, pengaruh proses, tipe pola aliran, dan batasan-batasan bangunan. Dalam pola aliran ada beberapa tipe, di antaranya ada garis lurus, ada zigzag, ada huruf U, lalu ada lingkaran, dan bersudut. Dalam pola aliran juga terdapat beberapa tipe tata letak, ada 3 tipe tata letak secara umum yang kita kenal. Yang pertama ada tata letak posisi tetap, lalu selanjutnya yang kedua ada proses layout, lalu yang ketiga ada produk layout, yang dikenal juga sebagai layout produksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam bentuk alirannya. Baik, ini adalah bentuk dari peta alur yang sudah kami buat. Ini dibuat berdasarkan dengan operation process chart, multi product process chart, dan analisa kebutuhan luas lantai. Di sini dapat kita lihat di sebelah kiri ada storage, lalu di kanan bawah ada warehouse, dan juga shipping. Di sini ada dalam alur ada 4 garis utama, di antaranya yang pertama ada garis lurus tanpa putus, itu untuk bahan baku dan penolong dari storage untuk ke mesin-mesin. Lalu ada garis titik 1, lalu garis, itu untuk bahan setengah jadi, contohnya misal dari fabrikasi ke sub-assembly. Lalu selanjutnya ada produk assembly, dengan tanda garis, titik-titik garis, itu untuk menandakan bahwa produk ini sudah akan dirakit, contohnya dari sub-assembly ke main assembly, lalu barang jadi, dari main assembly ke warehouse, lalu untuk dikirimkan ke shipping. Di sini warna-warna sudah kami dapatkan dari activity relationship diagram. Untuk ukuran-ukurannya kami dapatkan dari analisa kebutuhan luas lantai. Baik, sudah cukup untuk alur. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam modul ke-13 atau yang terakhir, untuk template yang akan dijelaskan oleh Bapak Arif. Oke, terima kasih Pak Rizal. Langsung saja kita masuk ke tahapan proyek ke-13 yaitu template. Template merupakan suatu gambaran yang jelas dari tata letak pabrik yang akan dibuat dengan merupakan gambar detail dari area allocated diagram yang telah dibuat. Informasi yang didapat pada template yaitu tata letak kantor dan peralatannya, lalu tata letak pelayanan yang ada di pabrik, lalu aliran step material, mulai dari receiving sampai shipping, dan yang terakhir distribusi material terhadap setiap mesin sesuai dengan jumlah mesin yang dibutuhkan. Tujuan dari template yaitu memperlihatkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala kecil, lalu sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik, dan yang terakhir sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat. Oke, saya rasa cukup untuk teorinya. Langsung saja kita masuk ke dalam template itu sendiri. Ini merupakan template yang kami buat. Kami membuat template ini berdasarkan AAD, AKLL, alur, dan ARC. Bisa dilihat. Mungkin untuk pembahasan tahapan proyek ke-13 cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Arif atas penjelasan dari modul ke-13 template. Saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk presentasi kita hari ini, terima kasih untuk Bapak Aldo yang sudah menjadi investor kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.